Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan pengawas dengan metode blended learning. Perkenalkan, nama saya Tiara Dinar Aulia. Saya adalah Widya Iswara, ahli muda pada BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pada agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, pada pelatihan kepemimpinan pengawas, terdapat 3 fase pembelajaran, yaitu fase pembelajaran e-learning, distance learning, dan klasikal. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ada di Perlan Nomor 5 dan 6 Tahun 2022, ada di Keplan Nomor 1 dan 2 pada tahun 2023. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas dengan metode blended learning, di mana total ada 905 JP atau 104 hari pelatihan. Dengan diawali dengan pembelajaran mandiri atau self-learning, dilanjutkan dengan e-learning, sinkronus dan asinkronus, kemudian dilanjutkan oleh pembangunan komitmen bersama, pembelajaran klasikal tahap 1, pembelajaran kelas, stula, aktualisasi kepemimpinan kerja, dan pembelajaran klasikal tahap 2. Berikut adalah tahapan pembelajaran untuk agenda 1, di mana tahap pertama ada pembelajaran mandiri pada hari ketiga 7 JP, kemudian di tahap kedua ada e-learning asinkronus 10 JP dan sinkronus 4 JP pada hari 11 dan hari ke-12. Kemudian pada tahap 3 ada pembangunan komitmen bersama hari ke-24 dan ke-26. Kemudian tahap 4 ada klasikal pertama 12 JP pada hari ke-28. Dan tahap 5 ada aktualisasi dan tahap 6 ada klasikal 2. Berikut adalah rencana pembelajaran agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas. Nama pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Alokasi waktu 33 jam pelajaran, 7 JP mandiri, 14 JP distance learning, dan 12 JP klasikal. Deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami, mengaktualisasi moral, etika jabatan, etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila, serta mampu memahami persepsi publik mengenai ruang lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya, berwawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dan dalam konteks aktual, guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik serta implementasinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Berikut adalah indikator rencana pembelajaran. Berikut adalah materi pokok, yaitu ada 2. Yang pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Ada 6 sub materi pokok. Kemudian pada bela negara kepemimpinan Pancasila ada 5 sub materi pokok pada materi pelatihan kedua. Untuk fase pembelajaran pertama, rencana pembelajaran agenda 1 ada di self-learning, di mana pada hari ketiga, peserta belajar mandiri pada aplikasi MOOC.
Peserta mempelajari materi agenda 1, modul 1 dan modul 2, kemudian membuat catatan atas pembelajaran mandiri pada 5JP. Pembelajaran ini dengan metode asinkronus. Kemudian, masih di hari ketiga, peserta membuat esai isu agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian diupload tugas esainya ke dalam LMS. Metodenya tetap asinkronus dengan waktu 2JP. Kemudian pada hari ke-11 dan hari ke-12 ada rencana pembelajaran agenda 1 distance learning, di mana ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pada distance learning 630 CP. Sinkronusnya ada 4 CP yaitu 180 menit. Pendahuluan, fasilitator menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, menyajikan judul mata pelatihan, tujuan pembelajaran, materi pokok dan submateri pokok. Kemudian peserta menjawab salam, memperkenalkan diri, memperhatikan fasilitator. Pembelajaran sinkronus hari ke-11 dan ke-12 untuk pendahuluan dilakukan sepanjang 5 menit. Kemudian pada penyajian sesi pertama atau sinkronus yang ke-1 pada hari ke-11, 2JP, di mana yang pertama menjelaskan overview substansi materi agenda 1 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Kemudian pemaparan esai oleh peserta, dan kemudian mendiskusikannya dengan peserta lain, memberikan feedback untuk hasil paparan tugas esai, memberikan penguatan materi dengan menyimpulkan esai dengan agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian dilanjutkan untuk menjelaskan tugas harian, di mana pada asinkronus hari pertama ada 2 tugas. Yang pertama, hari pertama mencari studi kasus tentang etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila dengan video dari media sosial dan berita-berita terkait agenda 1. Tugas ini yang pertama adalah tugas kelompok untuk asinkronus pada besok hari ke-12. Kemudian pada yang kedua yaitu membuat makalah terkait isu strategis implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara yang dikaitkan unit kerja peserta untuk melengkapi esai di awal, termasuk dengan kondisi bagaimana kendalanya dan solusi yang terdapat di unit kerja masing-masing. Kemudian sinkronus hari kedua, yaitu pada sesi kedua, fasilitator menyampaikan salam, membangun hubungan yang baik dengan peserta, review pembelajaran pada sinkronus dan asinkronus hari pertama, kemudian memandu paparan hasil diskusi kelompok atas studi kasus video yang sudah ditugaskan kelompok. Kemudian review dan pembahasan hasil paparan, memberikan penguatan dan pendalaman pemahaman materi agenda 1, feedback, serta memberi note pengantar untuk pembelajaran klasikal. Di sini 80 menit sesuai dengan sinkronus hari pertama, penyajian selama 80 menit. Kemudian pada asinkronus merespon pertanyaan, konsultasi peserta selama mengerjakan tugas, monitor tugas peserta, dan memeriksa dan memberikan penilaian hasil pengerjaan tugas. Di asinkronus ini, peserta mengerjakan tugas individu dan kelompok sebanyak 10 JP pada hari 11 dan hari ke-12. Kemudian, berikut adalah rencana pembelajaran agenda 1 klasikal, di mana pendahuluan fasilitator menyampaikan salam, membangun hubungan dengan peserta, ice breaking, menjelaskan tujuan dan alur pembelajaran. Kemudian di sini metodenya ceramah dan tanya jawab, pembelajaran agenda 1 klasikal hari ke-28. Untuk pendahuluan sepanjang 35 menit, di mana pembelajaran klasikal ada di 12 JP yaitu 540 menit. Kemudian penyajian kita bagi sesi pertama melakukan review pembelajaran pada distance learning, kemudian tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri, meminta beberapa peserta untuk mempresentasikan esai agenda 1 yang telah diperbaiki dan disempurnakan dengan tugas individu pada distance learning. Kemudian memberikan umpan balik atas esai dan paparan individu.
Untuk sesi pertama ada di 135 menit. Kemudian di sesi kedua, yaitu fasilitator memberikan pemutaran video studi kasus terkait dengan agenda 1. Kemudian membagi peserta 4 kelompok, meminta peserta untuk memberikan pendapat terkait video tersebut dan dikaitkan dengan agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian meminta perwakilan peserta untuk memaparkan hasil diskusi kelompok atas simulasi video yang sudah diputar. Kemudian fasilitator memberikan feedback terkait pemaparan kelompok tersebut. Peserta menyimak, melakukan diskusi dan akan menyiapkan komentar atau pertanyaan bagi kelompok lainnya yang melakukan paparan hasil studi kelompok. Kemudian pada sesi kedua ini juga 135 menit. Dilanjutkan sesi ketiga, yaitu membuka sesi ketiga dengan salam, membangun suasana kelas kembali, ice breaking. Kemudian kita bagi lagi 4 kelompok secara acak. Kemudian memberikan penugasan penggalian makna kepemimpinan Pancasila dalam pelayanan publik dengan penugasan ilustrasi yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian memberikan kesempatan peserta melakukan diskusi, menyiapkan bahan dan instrumen ilustrasi. Kemudian dilakukanlah diskusi dengan metode window shopping, di mana per kelompok berjalan dan melihat ilustrasi tentang makna kepemimpinan Pancasila dalam pelayanan publik di kelompok yang lain. Nah, di sini waktunya adalah 180 menit pada sesi ketiga. Untuk sesi keempat yaitu melakukan diskusi hasil dari kegiatan window shopping dengan paparan per kelompok. Jadi apa yang sudah didapatkan dari kelompok yang telah berjalan-jalan di window shopping ilustrasi pada kelompok lain, nah itu dipaparkan dari hasil kelompok. Kemudian memberikan feedback hasil diskusi tentang kelompok makna kepemimpinan Pancasila dalam pelayanan publik, memberikan pembulatan tentang materi 1 dan 2 agenda 1 serta kaitannya dengan aksi perubahan. Di sini di sesi keempat ada di 45 menit. Kemudian pada klasikal penutup ada review pembelajaran klasikal, membuat kesimpulan bersama-sama peserta, memberikan motivasi terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara, serta bagaimana pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian menutup pembelajaran dengan ucapan dan terima kasih dan salam. Di sini waktu yang diberikan adalah 10 menit. Untuk referensi ada di Perlan nomor 5 dan 6, Keplar nomor 1 dan 2 tahun 2023, serta ada di modul bela negara kepemimpinan Pancasila dari LAN RI tahun 2021. Evaluasi pembelajaran ada hasil tugas isi agenda 1, hasil penugasan fase pembelajaran distance learning hari ke-1 dan hari kedua, yaitu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Kemudian hasil penugasan pada fase pembelajaran klasikal, kemudian hasil penilaian aspek kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama, dan prakarsa selama proses pembelajaran agenda 1. Demikian video pada kali ini, yaitu paparan tentang strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 1 pada fase pembelajaran e-learning, distance learning meliputi asinkronus dan sinkronus, serta klasikal. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.